Oke, sekarang kita masuk di menu data kependudukan yang memiliki submenu data penduduk, pembuatan daftar pemilih, data keluarga miskin, pencarian penduduk, dan buku induk. Kita mulai dari data penduduk. Anda bisa klik di sini. Ini menampilkan database yang ada di aplikasi SIMADE, dan ketika Anda menemukan kasus ada penduduk yang belum masuk datanya, maka Anda bisa melakukan entry data secara mandiri dengan melakukan klik di tombol tambah KK seperti ini, dan Anda diwajibkan untuk mengisi nomor KK sebanyak 16 digit, misalnya seperti ini. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang, termasuk NIK 16 digit, kemudian namanya misalnya seperti ini, tempat tanggal lahir Yogyakarta misalnya, tinggal pilih tanggal lahir seperti ini, kemudian jenis kelamin laki-laki, dusunnya misalnya seperti ini, alamatnya RT 3 digit, kemudian RW juga 3 digit, kode pos otomatis terisi karena sudah kita isikan di awal tadi, kemudian status perkawinan misalnya belum kawin, di sisi kanan layar Anda juga harus lengkapi agama Islam, golongan darah B misalnya, pendidikan SLTA misalnya, pekerjaan misalnya belum bekerja, nama ayah Dedi, nama ibu Asri misalnya, hubungan keluarga, dia kepala keluarga, anak ke 0, kemudian mulai tinggal misalnya seperti ini, suku harus diisi, kemudian keturunan Indonesia. Setelah lengkap semuanya, harus klik simpan. Data sudah berhasil disimpan dan sudah menjadi bagian dari database di SIMADE. Anda juga bisa melakukan pengisian database penduduk SIMADE dengan metode impor data. Jika Anda sudah memiliki database penduduk dalam format Excel, maka kita fasilitasi dengan menu impor data. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk format Excel sebelum kemudian data tersebut bisa diimpor ke SIMADE. Nanti kita akan tunjukkan format Excel seperti apa yang bisa diimpor dengan SIMADE. Dalam tampilan ini kalau kita cermati ada informasi yang kita sertakan. Di sini klik nomor KK untuk melihat data keluarga, atau klik nama untuk melihat view data penduduk. Misalnya kita klik nomor KK ini, maka dia akan menampilkan anggota keluarga dalam satu KK yang dimaksud, dan sekaligus kita bisa melakukan cetak duplikat KK di menu ini. Tinggal klik cetak KK, kemudian pilih seperti ini, maka kita akan mendapatkan format duplikat KK seperti ini, dan kemudian tinggal cetak. Biasanya menu ini dipakai untuk membantu warga desa yang datang ke kantor kelurahan untuk mengurus surat-surat, tetapi yang bersangkutan lupa membawa fotokopi KK. Nah, kita bisa bantu dengan menu ini. Kemudian kita juga bisa klik di nama seperti ini untuk melihat view data penduduk. Misalnya kita klik di sini, Sardaya, klik di sini, maka aplikasi akan menampilkan biodata nama yang kita klik. Jika ada kesalahan dalam biodata yang kita tampilkan, kita bisa melakukan edit data dengan melakukan klik di ubah biodata di sini, dan kemudian Anda bisa melakukan perubahan apapun di sini. Misalnya yang bersangkutan ternyata lulusan SLTA, tinggal klik di sini dan kemudian simpan. Sesederhana itu. Dalam aplikasi SIMADE ini kita juga sudah siapkan satu menu yang namanya pembuatan daftar pemilih.
Menu ini kita bisa pergunakan pada saat ada pilkades, pilgub, pilpres sampai pileg. Misalnya ada pilkades, tinggal Anda ketik di sini, kemudian masukkan tanggal pemilunya, misalnya tanggal 9 Desember 2020. Kemudian masukkan nama pembuat Anda, jabatannya, jumlah TPS-nya dalam satu desa. Kemudian lanjut, tambahkan wilayah. Ini wilayah mana saja yang akan dimasukkan dalam TPS yang tadi sudah kita buat di awal. Kalau dalam satu desa hanya satu TPS, maka Anda cukup melakukan contreng di checklist paling atas, dan itu artinya semua wilayah di desa Anda akan masuk di TPS 1. Tambahkan ke TPS 1 dan kemudian lanjut. Terakhir kita proses. Daftar pemilih berhasil diproses. Klik OK dan tinggal cetak. Kira-kira layoutnya seperti ini. Maka tinggal dicetak ke printout yang sesungguhnya. Multisoft, untuk solusi yang lebih baik.